semuanya, sahabat Kids for Jesus. Wah, senang sekali lagi kita berjumpa di dalam kebaktian anak. Lause yakin kalian semua sudah siap, sudah mandi, sudah memakai pakaian yang rapi, sudah menyiapkan Alkitab, persembahan. Yang terpenting adalah kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini mengawali kebaktian anak kita, mari kita mau puji dan tinggikan nama Tuhan dengan pujian mulia bagi Allah. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kekuatan, sehingga kami datang memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tolonglah setiap kami, baik lause-lause, baik teman-teman semua, adik-adik di kelas balita, batita, Engkau sertai kami di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita inginkan jadi murid Kristus. Mau jadi murid Kristus itu harus apa? Harus setia, harus menjadi teladan, terus semakin mau mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, saat ini mari kita semua bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Jadikanku Murid Kristus. Ayo teman-teman, kita mau siap jadi murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Jadikanku murid-Mu yang
sesuai kebenaranmu. Semakin kasihimu, semakin muliakanmu. Bakatku semakin serupamu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Semakin kasihimu, semakin kasihimu, semakin muliakanmu. Bakatku semakin serupamu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Jadikanku murid Kristus. Jadikanku murid Kristus. Jadikanku murid Kristus. Nah, bagaimana? Sudah gerak-gerak tadi ya? Semuanya silakan duduk kembali. Wah, Loso hampir lupa. Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, saat ini kita akan mau dengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yaitu janji Tuhan tidak sama dengan janjiku. Nah, kok bisa ya seperti itu? Nah, kita akan dengar dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan pujian For God So Loved the World. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal
Mari kita berdoa. Saat ini hati kami siap untuk dengar firman Tuhan. Kami ingin mengetahui janji Tuhan di dalam Alkitab. Karena itu tolonglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang mau taat, mau dengar kebenaran firman Tuhan, dan yang terpenting melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saat ini kita akan tahu ya janji Tuhan di dalam Alkitab. Sudah siapkan Alkitab kalian? Sudah dong ya pasti ya. Tadi Losa sudah ingatin dari awal. Nah, firman Tuhan kita terdapat di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Sudah buka? Yosua pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Mari kita baca secara bersama-sama. Losa akan membacanya, kalian dari tempat masing-masing. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, demikian firman Tuhan. Teman-teman pernah enggak dengar kayak gini ya? Kalimat seperti ini. Misalnya namanya Ana. Ana, kalau kamu nilainya bagus dalam ulangan nanti mama sama papa kasih kamu hadiah. Atau nanti mama dan papa ajak kamu jalan-jalan. Mau? Tapi janji ya kalau nilaimu bagus. Janji mama, janji gitu. Wah, ada pernah dengar kalimat seperti itu? Atau misalnya kita ya, namanya tetap Ana ya. Lo usah pakai contoh namanya Ana. Mama, Ana boleh main gadget nggak? 15 menit aja. Janji deh 15 menit. Terus kata mama, iya nggak apa-apa 15 menit aja. Udah main-main, gadget 15 menit. Terus diingatin mamanya, ada, udah 15 menit nih. Sudah waktunya stop. Aduh mama, antar lagi, 2 menit lagi. Janji deh 2 menit lagi. Loh, tadi katanya 15 menit. Terus ini lagi ditambah 2 menit lagi. Nah, siapa yang suka kayak gitu? Suka janji tapi tidak mau tepati janji. Siapa? Wah, kelihatan dari sini nih. Ada yang angkat tangan dari sini. Wah, Losa juga pernah loh sama kayak kalian. Pernah tidak menepati janji. Dan akhirnya orang lain kecewa. Tapi kali ini, apakah dengan firman Tuhan Allah menepati janji atau tidak? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI singkatannya, janji itu diartikan seperti ini. Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi, menolong, mau datang, bertemu, dan persetujuan antara dua pihak. Nah, itu kata KBBI. Nah, kita lihat di peta di sini ya, ada gambar sebuah peta. Peta ini adalah perjalanan, kalau lihat ya, perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, tanah perjanjian. Sudah lihat? Nah, ketika mereka udah hampir dekat ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, Musa, yaitu pemimpin mereka, menyampaikan satu kabar. Menurut kalian, kabar itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar yang menyenangkan atau menyedihkan? Maunya sih kabar yang menyenangkan ya. Tapi ternyata ketika mereka berkumpul nih, berkemah di dekat sungai Yordan, di tepi sungai Yordan, Musa menyampaikan satu kabar yang menyedihkan. Kata Musa bahwa dia gak bisa masuk bersama-sama dengan umat Allah, orang-orang Israel, masuk ke tanah perjanjian. Karena Allah telah berfirman bahwa dia akan mati. Loh, mereka kaget mendengar kabar itu. Pertanyaannya, kenapa ya Musa tidak diizinkan oleh Allah? Dan kalian tahu gak? Di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan 34 ayat 7,
Di sana dibilang Musa mati di usianya yang ke-120 tahun. Dan matanya ini belum buram. Dan kekuatannya ini belum hilang. Jadi kalau misalnya belum hilang kekuatannya, matanya belum buram, harusnya masih bisa mimpin ya. Tapi ternyata di dalam firman Tuhan, di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat 2 sampai 13. Nah, di sana ditulis judulnya Dosa Musa dan Harun. Ternyata di ayatnya yang ke-12 bilang begini. Karena kamu, yaitu Musa dan Harun ya, tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusan di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi dosa apa mereka? Mereka tidak menghormati kekudusan Allah. Dan Harun kakaknya Musa itu sebelumnya sudah mati. Dan kejadian terjadi lagi kepada Musa. Sangat menyedihkan ya. Ketika dengar kabar itu, mereka semua kaget. Loh, sedih dong mendengar kabar itu. Dan pertanyaannya, apakah Allah menepati janji atau tidak? Karena Musa udah mau mati. Siapa lagi penyambung lidah antara umat dan Allah? Ayo. Dan ternyata Musa itu masih meneruskan pembicaraannya. Dia bilang ke orang-orang Israel bahwa Allah telah memilih Yosua menjadi penggantinya yang akan memimpin mereka masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Yuk kita lihat siapa itu Yosua. Kita kenalan dulu ya. Siapa di sini nama Yosua? Kita kenalan dulu dengan Yosua yang dimaksud dalam firman Tuhan. Yosua itu adalah salah satu dari 12 pengintai nih. 12 pengintai. Terus 10 dari antara 12 pengintai itu, mereka kan disuruh Musa ini mencari tahu tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah, bagaimana tanah tersebut, bagaimana orang-orang di dalamnya. Tapi 10 orang dari 12 pengintai itu, mereka menyampaikan satu kabar yang tidak sebenarnya. Mereka tidak meyakinkan orang Israel untuk masuk ke sana, tetapi mereka kayak menyampaikan berita yang bohong, berita yang palsu. Dan Yosua itu salah satu dari 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb itu menyampaikan kepada Musa dan umat Israel untuk percaya kepada Allah dan mau masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Jadi mereka yang meyakinkan orang Israel. Dan dia juga disebut adalah pemimpin tentara Israel. Nanti kalau kita bisa lihat ke-12 pengintai itu di dalam Bilangan 13 ya. Ada ke-12 pengintai. Jadi teman-teman bisa baca setelah ini. Singkat cerita, lalu Musa dan Yosua berdiri di depan kemah suci. Di sana disaksikan oleh orang-orang Israel dan tiang Allah itu datang menaungi mereka. Dan Imam Eleazar mengurapi Yosua di depan orang-orang Israel. Sehingga mereka percaya bahwa sungguh-sungguh Yosua inilah yang dipilih oleh Allah. Dan setelah itu Musa menyampaikan kepada Yosua bahwa jangan takut Yosua, engkau sudah dipilih Allah untuk memimpin orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Allah berjanji untuk menyertai Yosua. Jadi Yosua mungkin takut ya, tiba-tiba jadi pemimpin untuk memimpin orang-orang Israel dan dalam jumlah yang banyak. Tetapi di situ dikatakan Musa bahwa Allah akan menyertai dia. Jadi jangan takut. Nah, setelah selesai si Yosua diurapi oleh Imam Eleazar, Allah berfirman kepada Musa untuk naik ke atas gunung, namanya Gunung Nebo, di dalam Ulangan 34 ayat 1 sampai 6. Di sana teman-teman, si Musa ini hanya memandang, hanya diperlihatkan, ini loh tanah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang Israel. Jadi si Musa gak bisa menikmatinya, dia cuma melihat dari atas gunung. Dan setelah itu Musa mati. Musa mati yang tadi lo bilang di usianya yang ke-120 tahun.
Dan orang-orang Israel sedih mendengar itu. Mereka berkabung, mereka menangisi kepergian Musa ini selama berapa hari? Ada yang tahu? Di dalam Ulangan 34 ayat 8 bilang, mereka menangisi Musa, kematian Musa itu selama 30 hari. Wih, lama sekali, 30 hari lamanya mereka menangisi kepergian Musa. Dan setelah itu, ketika selesai masa berkabung itu, Allah sekarang berfirman kepada Yosua, mengatakan, katakanlah kepada orang-orang Israel untuk segera bersiap-siap, karena mereka akan memasuki tanah yang dijanjikan oleh Allah. Jadi Yosua sampaikan, hei orang-orang Israel, rapikanlah barang-barang kalian, gulunglah kemah-kemah kalian, karena kita akan berjalan menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Dan respon dari orang-orang Israel, mereka taat. Mereka tidak komplain, mereka tetap mau percaya, berbeda dengan generasi sebelumnya ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka itu tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau percaya kepada janji Allah, malahan mereka itu bersungut-sungut. Berbeda dengan generasi waktu Yosua. Mereka taat, mereka mau percaya kepada janji Allah. Nah, dan Yosua bilang, nanti kalau para imam nih sudah angkat tabut perjanjian, yang artinya adalah Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Tabut perjanjian seperti ini, udah lihat di gambar, diangkat para imam. Kalau mereka sudah angkat, kalian berbaris ikut dari belakang. Wih, mereka semua dengar. Nah, kalau nanti sudah di tepi sungai, semua berhenti, jangan langsung jalan. Karena ada sungai Yordan, teman-teman, yang menghalangi mereka untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Loh, bagaimana ini? Apakah Allah tidak menepati janji? Nah, kalian ingat waktu kisah bangsa Israel dikejar oleh Raja Firaun beserta prajuritnya, dan mereka diperhadapkan di depan mereka yaitu laut teberau. Laut itu terbelah apa? Menjadi dua. Mereka berjalan di tempat yang kering. Kejadian yang sama terjadi ketika mereka mau masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Ketika kaki mereka nginjak, si para imam ini injak kaki mereka di tepi sungai Yordan, tiba-tiba sungainya terbagi menjadi dua. Para imam berjalan terlebih dahulu dan mereka berhenti di tengah. Dan orang-orang Israel yang tadinya berbaris rapi itu mereka berjalan sampai ke tanah perjanjian. Dan Yosua menyuruh 12 lelaki dewasa untuk mengangkat batu-batu. Dan Yosua juga mengumpulkan batu-batu yang kecil. Dan Yosua menaruh batu itu di bekas pijakannya para imam. Dia taruh. Dan setelah semuanya nyebrang, para imam juga yang tadinya berhenti di tengah, nyebrang. Air itu yang tadinya terbagi menjadi dua, menyatu kembali. Wah, luar biasa ya penyertaan Tuhan. Dan 12 batu yang besar tadi yang diambil oleh laki-laki dewasa dibuat tugu. Yang artinya untuk mengingat bahwa Allah telah membuat tanah kering melewati laut teberau dan sungai Yordan, sehingga umatnya akan selalu mempercayai Dia, dan bangsa lain juga dapat melihat betapa perkasa Allah kita. Wih, senang sekali. Mereka akhirnya tiba di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita lihat bahwa meskipun banyak rintangan, tetapi janji Allah tetap ditepati. Tapi tahu nggak teman-teman, ada hari yang paling bahagia oleh umat Allah. Dan Allah berjanji saat itu akan tiba loh teman-teman. Yaitu kita bersama-sama dengan Allah di sorga. Tanah perjanjian yang final. Di sana nggak ada tangisan, nggak ada kesedihan, nggak ada lagi dosa. Dan yang paling senang lagi, kita bersama-sama dengan Allah. Tapi pertanyaannya, siapakah umat Allah? Siapa? Ternyata umat Allah itu yaitu orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya di dalam hati. Nah, kita juga bisa mengajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus supaya mereka juga dapat petana perjanjian final dengan buku tanpa kata yang sudah diajarkan Lause-Lause. Kita bisa share, kita sampaikan Injil kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan tanah perjanjian final, yaitu sorga. Wah, senang sekali ya. Dan hari ini kita belajar dua hal dalam firman Tuhan ini. Janji Allah tidak sama dengan janjiku, yaitu Tuhan itu sungguh-sungguh menepati janji. Dan banyak janji-janji Allah dalam firman Tuhan. Dan Allah menyertai kita banyak. Kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa melihat janji Allah yang banyak dalam firman Tuhan. Jadi setialah ikut Go Bible Go di rumah ya. Jadi pertama, Tuhan pasti menepati janji. Yang kedua, kalau pengen kita dapat janji Allah, yaitu belajar percaya seperti orang-orang Israel pada zamannya Yosua. Mereka belajar percaya, mau taat, mau dengar akan firman Allah sehingga mereka mendapatkan janji itu. Nah, sampai sini firman Tuhan kita ya, teman-teman. Jadi jangan lupa share kepada teman-teman kita yang lain, kepada keluarga kita bahwa janji Allah itu pasti. Dan jangan lupa belajar percaya. Nah, ayat hafalan. Jadi, Lause mengingatin aktivitasnya kita masih tetap sama ya, seperti minggu lalu. Jadi 1 bulan ini sama aktivitasnya. Jadi bagi teman-teman yang belum membuat aktivitas masih ada kesempatan sampai akhir bulan ini. Dan ayat hafalannya setiap minggu pasti berbeda. Kali ini ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-103. Mazmur 119 ayat 103 bunyinya demikian. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Sekali lagi, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Nah, itu ayat hafalan kita hari ini. Dan Lause mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menghafal ayat untuk kebaktian anak minggu lalu. Dan juga yang sudah melakukan aktivitasnya. Terima kasih, tetap mempertahankan semangat kalian. Yang lain yang belum semangat, ayo lebih semangat lagi. Dan Lause mengucapkan happy birthday buat kalian semua yang sepanjang minggu yang akan berjalan, berhari ulang tahun. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, memberikan kalian kesehatan, dan juga tetap andalkan Tuhan selalu. Nah, saat ini sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa dulu untuk teman-teman yang berhari ulang tahun dan juga firman Tuhan yang kita dengar tadi, dan nanti kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami melihat janji Allah bagi orang-orang Israel. Dan kami mau belajar percaya kepadamu Tuhan. Banyak janjimu di dalam firman Tuhan. Dan ajarlah kepada kami untuk belajar percaya kepadamu ya Tuhan. Dan bahwa janjimu pasti terjadi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa buat teman-teman kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati mereka, dan lindungi mereka Tuhan dan selama di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan supaya persembahan ini dapat digunakan di dalam pelayananmu di gerejamu di tempat ini. Engkau juga sertai kedua orang tua kami yang terus mencari nafkah untuk kebutuhan kami, yang terus menjaga kami di dalam keseharian kami. Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan tolonglah kami supaya di hari Minggu yang akan datang kami juga bersama-sama lagi di dalam kebaktian anak secara online. Kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, persembahan dapat diberikan lewat celengan yang sudah di-share oleh Lause-Lause ya. Atau juga bisa scan QR code di rekening gereja Kristus Yesus. Sampai di sini kebaktian anak kita. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
besar.